Asli, gue hampir nyerah pas bikin PC rakitan ini. Tapi ya gimana, gue kan perakit PC yang handal dan profesional, jadi nggak bisa nyerah gitu aja. Jadi PC ini gue buat berdasarkan imajinasi gue aja, seperti apa yang gue harapkan, kayak ukuran yang kecil tapi masih estetik, sekaligus performanya itu juga oke. Tapi sebelum itu bantu gue buat like dulu video ini, subscribe channel COC Komputer, nyalakan loncengnya, dan share video ini kalau kalian ngerasa videonya bermanfaat guys. Thank you. Jadi ini adalah mini PC rakitan yang gua custom sendiri. Maksudnya dari customnya itu ya dari spek dan juga part-part itu gua pilih berdasarkan keinginan gua aja. Tujuannya apa? Sebenarnya lebih merealisasikan keinginan gua aja sih. Sebenarnya ada yang mau gua highlight di PC rakitan ini, yaitu CPU coolernya. Dari awal memang gua mau bikin tipe PC rakitan yang ada LCD buat nampilin info kayak suhu atau semacamnya. Tapi ya biasa LCD gitu kan ada di water cooler gitu, di water cooler gitu, dan nggak bisa mod ke casing yang mini ITX kayak gini. Jadi akhirnya gue combine cooler dari Noctua yang low profile dan fan yang terbaru yang ada LCD screen-nya, dan jadilah seperti ini. Oke, jadi sekarang gue mau bahas part-part apa aja yang gue pakai di PC rakitan ini. Mulai dari prosesor, gue pakai prosesor AMD Ryzen 5 8600G. Alasan gue pakai prosesor ini bukan tanpa alasan. Ini karena iGPU-nya itu udah proper banget ya buat dipakai main game-game mainstream saat ini kayak Valorant, CS2, dan Dota 2, dan yang lain-lainnya. Dan nanti gue akan coba juga buat mainin game-game AAA kayak Jedi Survivor dan juga Cyberpunk 2077. PC rakitan ini memang tanpa VGA, tapi ya kemungkinan besar kalau suatu saat kalian punya uangnya, kalian bisa upgrade VGA-nya aja. Part keduanya, gue pakai motherboard dari ASRock B650i Lightning Wi-Fi. Dari segi chipset dan kompatibilitas, menurut gue B650i itu udah pas banget buat rakitan kali ini, karena walaupun kecil, tapi jumlah port USB-nya itu udah banyak banget. Dan lagi, motherboard ini udah include Wi-Fi dan Bluetooth, jadi gue gak perlu repot-repot lagi soal koneksi. Next, RAM-nya gue pakai Kingston Fury Beast DDR5 RGB 6000 MHz 16GB. Iya, gue tahu cuma 16GB. Kebetulan emang ada barangnya gue 16GB doang. Jadi masa gue terhenti karena RAM-nya doang ya? Enggak kan? Apalagi RAM ini udah pas banget sama speed rekomendasi dari AMD buat iGPU 8000 seriesnya, yaitu 6000 MHz. Kayak sweet spot banget lah. SSD-nya gue pakai Apacer yang berukuran 1TB PCIe Gen 4 buat berbagai kebutuhan kayak aplikasi-aplikasi Steam, Premiere Pro, atau game-game yang biasa kalian mainin itu cukup lah, dan beberapa judul game gitu. Dan karena udah PCIe Gen 4 juga, jadi speed untuk perpindahan data atau loading game juga pasti lebih cepat pakai SSD ini. Buat coolernya gue pakai Noctua NHL12SX77. Alasan gue pakai cooler ini udah jelas ya, kayak pembahasan di awal, supaya fan-nya itu bisa menghadap ke bagian depan dan kelihatan jelas LCD dari Lianli Unifan TL LCD 120 reverse black single pack dengan 1,6 inch LCD screen. Nah, fan bawaan CPU coolernya juga nggak gue singkirin ya, tetap gue pakai supaya sistem pendinginannya juga jadi push and pull. Dan gue pilih fan Lianli yang reverse juga ya, karena fan bawaan Noctua ini memang mendorong angin keluar gitu, jadi dengan reverse ini pas aja. Dan yang terakhir adalah casingnya. Casingnya gue pakai Inwin A1 Plus warna black. Alasan gue pakai casing ini juga selain karena ukurannya yang kecil, ya PC ini masuk aja ke konsep rakitan yang mau gue bikin. Terus juga PC rakitan ini udah ada bawaan power supply dengan kapasitas 650 watt 80 plus gold. Udah include 2 fan juga di samping dan juga di belakang sebagai exhaust. Dan di atasnya itu juga ada wireless chargingnya buat smartphone kita. Gue ada tambahin 2 buah fan dari Deepcool, yaitu FK120 buat intake di bawahnya. Gue pakai yang non RGB supaya nggak nabrak aja sama lampu RGB di bawah casingnya ini. Oke, jadi itu aja beberapa komponen yang gue pakai di PC rakitan ini, dan sekarang ini adalah proses perakitannya.
Nah guys, sorry banget ya, proses perakitannya itu cuma sampai setengah. Karena pas pertengahan tuh gue udah nggak yakin gitu kalau semua komponen itu bisa masuk ke dalam casing ini. Tapi ternyata ya, karena gue jago ya dan gue pantang menyerah, akhirnya PC-nya itu bisa dirakit dengan sangat sempurna. Nah, sekarang gue akan benchmark PC rakitan ini dengan beberapa game yang udah gue sebutin tadi, dan berikut video benchmarknya. Buat game pertama yaitu Valorant di settingan low 1080p dapat rata-rata 325 fps dan 1% low-nya di 216 fps. Kemudian Jedi Survival settingan low 720p dapat rata-rata 49 fps dan 1% low di 30 fps. Game mainstream Dota 2 settingan low 1080p dapat rata-rata 166 fps dan 1% low di 86 fps. Terakhir, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty settingan low 1080p dapat rata-rata 47 fps dan 1% low di 23 fps. Jadi meskipun sempat hampir nyerah karena kesulitan saat ngerakit, akhirnya PC mini yang gua impikan ini berhasil juga terwujud dengan, ya bisa gua bilang cukup memuaskan lah buat gua. Dengan kombinasi seperti komponen yang AMD Ryzen 5 8600G, motherboard ASRock B650i, terus RAM-nya pakai Kingston Fury DDR5, PC ini nggak hanya kecil tapi juga powerful buat gaming dan produktivitas. Desainnya juga estetik ya, jadi sebagai fokus utama gua, ditambah dengan Noctua cooler dan fan Yanli Unifan LCD ini yang memberikan tampilan yang keren dan juga fungsional. Terus uji benchmark pun menunjukkan kalau performa PC rakitan gua ini walaupun tanpa VGA bisa solid juga gitu. Mulai dari game mainstream tuh kayak Valorant, Dota 2 sampai game AAA kayak Cyberpunk 2077. Ya menurut gua PC mini rakitan yang gua impikan itu yang gua nggak berharap performanya bagus gitu kan, karena gue impiannya memang tampilannya aja ternyata memuaskan gue juga. Jadi buat kalian yang lagi nyari inspirasi, kalian ya bisa jadikan video ini sebagai referensi kalian juga. Jadi kalau misalnya kalian lagi cari inspirasi buat PC rakitan yang compact tapi ya cukup powerful lah, video ini semoga bisa jadi referensi kalian ya, dan ya keep building PC guys. Oke, jadi itu aja video gua kali ini. Jangan lupa buat komen kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau kalian mau diskusi di situ bareng-bareng, itu boleh juga. Untuk link pembelian tiap part-part dari PC yang gua udah bikin ini akan gua cantumin di deskripsi. Jadi kalau kalian pengen beli langsung itu juga bisa di offline store kita di Mall Mangga 2 lantai 3 nomor 34. Jadi gua Ricky pamit undur diri. See you in the next video. Bye.